Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Teman-teman dan sahabat dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berkah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua kita di kehidupan nyata ini ya memiliki berbagai macam jalan kehidupan ya. Ada begitu banyak orang yang berjalan seperti pohon yang sedang kering, seperti tidak memiliki arah dan tujuan, telah mengalami banyak keterpurukan, mengalami kesulitan. Namun tentu teman-teman ketahui bahwa kehidupan ini adalah suatu perjalanan, bukan suatu pelarian. Oleh karenanya teman-teman semua, sesulit apapun itu masalah dalam kehidupannya, baik ekonomi, hubungan sosialnya, maka teman-teman itu harus kembali sadar akan dirinya bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan suatu pelarian. Teman-teman, di dalam hidup ini siapa yang tidak ingin namanya memiliki keberlimpahan ya. Namun di dalam hidup itu tentu kita akan melewati berbagai macam tantangan. Bagi siapa yang ingin menjadi orang yang besar, ingin mendapatkan suatu keberlimpahan, tentu akan mendapatkan suatu tantangan teman-teman. Jika kita tidak memiliki tantangan, bagaimana mungkin kita akan bisa untuk menempuh perjalanan untuk bisa sampai pada tujuan kita itu? Ada begitu banyak orang sudah mencapai di puncak, di pertengahan ya, namun jatuh di pucuknya atau belum sampai pucuknya sudah jatuh. Ingat teman-teman semua bahwa kegagalan itu bukan akhir dari suatu perjalanan dalam pertumbuhan atau perkembangan dalam hidup kita, tetapi jadikanlah kegagalan itu sebagai pelajaran untuk kita yang membuat kita menjadi bertumbuh, berkembang. Oleh karenanya teman-teman semua, mari bergabung di channelnya Safwan Tawakal. Kita akan berbagi cerita, banyak momen kisah, baik itu sulit, enaknya, terburuknya, lengkap di Safwan Tawakal ini teman-teman. Curhat, sampaikan unek-uneknya di kolom komentar dalam video. Mungkin dengan cara ini semua masalahnya bisa terlewatkan begitu. Nah, jadi inilah pola pikir yang bisa mewujudkan keinginan kita, bisa mendatangkan uang keberlimpahan kepada kita teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada begitu banyak cara untuk mendatangkan suatu keberlimpahan ya, mendatangkan uang, rezeki, menjadi orang sukses. Namun teman-teman, mungkin dengan pola pikir itu bisa masuk atau tidaknya kepada teman-teman, apakah bisa menerima atau tidaknya dalam logikanya teman-teman sendiri. Tips yang saya kasih tahu pada hari ini ya sangat
pasti hasilnya teman-teman. Tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar wacana teman-teman. Ada 3 pola pikir yang bisa mendatangkan uang pada diri kita. Uang itu akan datang kepada kita teman-teman. Bahkan walaupun kita tidak bekerja, uang itulah yang akan datang kepada kita. Dengan pola pikir ini teman-teman, yang pertama adalah pola pikir keberlimpahan dan atau kekurangan. Yang mana pola pikir keberlimpahan ini? Ya, selalu kita berpikir tentang keberlimpahan yang akan memiliki frekuensi yang tanpa sadar dalam diri kita teman-teman ya. Kita akan melakukan sesuatu itu dengan pola pikir keberlimpahan. Di sananya itu kita tidak berpikir tentang kekurangan, tetapi bagaimana caranya kita membangun. Tapi bagaimana caranya kita itu membangun relasi agar suatu keberlimpahan itu datang kepada kita. Saya contohkan ya, saya ceritakan sedikit nih. Ada teman saya, dia setiap hari berpikirnya ketika mau bekerja ya, membangun usaha, tetapi setiap kali dia mengeluh atas kekurangan dalam usaha tersebut. Selalu saja ada kekurangan, tidak ada modal, sakit, uang dipakai untuk ini itu. Itu kekurangan kita teman-teman tanpa sadar. Jika kita lakukan seperti itu, maka kita akan selalu kekurangan terus dan uang. Uang itu akan jauh kepada kita. Ayo coba, jika kita seperti itu teman, sekali teman orang mau mengajak kita, kedua kalinya mana ada orang yang mau mengajak kita untuk ikut bekerja sama. Mana ada orang yang mau menerima kita jika kita memasukkan lamaran pekerjaan. Karena kita belum mencoba, kita sudah berkata, waduh, saya nggak diterima, saya nggak mampu. Itulah kekurangan-kekurangan yang selalu ditanamkan dalam pikirannya. Sehingga uang itu akan jauh dari diri kita. Bukan uang itu akan datang kepada kita, tetapi sebaliknya. Namun, jika kita berpikirnya tentang keberlimpahan teman-teman, biar kita gagal beberapa kali ya, kita tetap akan memiliki energi yang positif dalam pikiran kita, bahwa sekali kita gagal, 2 kali kita gagal, ketiga kali ya tidak mungkin akan gagal, pasti akan berhasil. Itu kan yang teman-teman pikirkan ya. Jadi dengan semangat yang teman-teman tanamkan dalam pikirannya itu adalah merupakan energi positif, magnet uang ya. Itu tanpa sadar bahwa ucapan dan perkataan itu adalah magnet uang untuk dirinya. Nih, secontohkan ya, orang sukses, kenapa dia itu selalu dikejar-kejar oleh uang? Orang kaya dikejar-kejar oleh uang.
uang itu semakin senang datang. Itu sebabnya orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Karena orang kaya tidak pernah menanamkan pola pikir yang kekurangan. Yang ditanamkan dalam pikirannya adalah pola pikir keberlimpahan. Jadi selalu dia akan mendapatkan suatu kelebihan terus, karena dia memang menanamkan pola pikir yang positif begitu. Jadi kalau kita berpikirnya tentang kekurangan terus setiap saat, setiap waktu kita mau melakukan tindakan, setiap kita mau melangkah, selalu saja ada halangan, itu adalah tanpa sadar kekurangan-kekurangan seperti itu yang membuat kita menjadi semakin down, semakin jatuh, teman-teman. Ya, karena kita memiliki berbagai macam alasan seperti itu. Jangankan orang menerima kita bekerja, ngajak kita berteman aja, orang melihat kita kalau cara seperti itu. Apalagi uang yang mau datang, mana ada uang yang mendekat kepada kita. Oleh karenanya ya, hindarilah pola pikir kekurangan, tetapi tanamkanlah pola pikir keberlimpahan. Itu yang pertama dulu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman ya, pola pikir investor dan konsumen ya. Kalau teman-teman ya ingin maju, sekarang kan pertama nih kita memiliki pikiran yang berlimpah-limpah, lalu datang pikiran pola pikir kita yang pertama ada suatu berlimpahan. Kemudian yang kedua adalah pola pikir kita sebagai investor. Katakan saja saat ini mungkin kondisi kita lagi menjadi seorang karyawan yang memiliki penghasilan 2 juta atau mungkin kurang dari 2 juta ya teman-teman. Sebagai investor, berusahalah menjadi seorang investor ya. Apa tujuan untuk kita menjadi seorang investor? Karena agar uang kita itu dapat berkembang, berputar, jadi tidak beku dengan nilai hal yang seperti itu saja. Misalnya dapat gaji 2 juta, kebutuhan untuk hal lain-lainnya 1 juta atau 1,5, sisa 500 ya. 500-nya nggak perlu ditabung di bank atau di sana sini, tapi investasikan ya. Jadilah teman itu sebagai investor di bidang usaha agar uang itu dapat berkembang dan berputar begitu. Investor di bidang usaha kecil-kecilan, misalnya usaha bakso atau usaha warung kecil-kecilan, teman-teman kan bisa melakukan itu sebagai investor. Tetapi jika teman-teman sebagai konsumen ya, kan teman-teman misalnya punya dari gaji 2 juta, 1,5 juta untuk kebutuhan, kemudian ada sisa 500. 500-nya lagi digunakan untuk keperluan, kebutuhan yang lain-lain, misalnya untuk kebutuhan gaya-gaya dan lain sebagainya begitu. Nah itu sama juga bahwa pola pikir kita ketika mengambil tindakan yang pertamanya itu kita ragu-ragu. Misalnya tadi ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan gaji dengan 2 juta tadi ya, semuanya habis untuk kita kebutuhan bersama dengan keluarga, kemudian ada sisanya 500 lagi dihabiskan untuk keperluan lain dapur atau keperluan beli
kredit motor dan lain hal sebagainya begitu. Nah, semacam itu teman-teman yang membuat kita itu menjadi selalu saja kekurangan ekonomi kita. Karena ada uang kita, terkadang ada saja tempat kita gunakan. Itulah sebabnya tadi saya bilang bahwa jika kita menggunakan uang kita ada lebihnya dari kebutuhan kita tadi itu yang kita jadikan sebagai investor kita di bidang usaha apa saja begitu. Entah bekerja sama dengan temannya di bidang jual bakso atau di bidang apa begitu. Kalau misalnya dipakai semuanya ya percuma teman-teman. Maka selamanya dalam hidup kita itu terus saja seperti itu. Uang itu tidak akan pernah bertahan lama di kita. Uang itu tidak akan pernah datang kepada kita. Jadi frekuensi kita itu hanya stay di pekerjaan kita sebagai karyawan itu saja. Tiada pengembangan uang kita. Jika kita atur frekuensi, misalnya frekuensi kita tadi kan sebagai karyawan. Nah, kemudian ada uang kita dapat banyak lebih dari hasil gaji kita, itu yang kita investorkan begitu. Jika kita seperti itu teman-teman, itu yang disebut dengan frekuensi. Kita tidak stay, tetapi memiliki frekuensi yang ada beberapa tujuan begitu. Jadi kita tidak hanya main di angan saja begitu. Jadi kita harus berani untuk hal-hal ekstrim bila perlu. Tidak masalah, kita harus siap berani itu. Gagal sekali tidak masalah, kedua kali ya pasti kita berhasil. Tidak ada orang langsung berhasil, pasti gagal dulu baru berhasil, iya kan? Nah itu teman-teman, kalau kita dengan cara seperti itu, pasti uang kita itu akan semakin berkembang, semakin meningkat ya. Kemudian yang ketiga adalah bertumbuh. Teman-teman itu berpikirlah dengan pola bertumbuh. Jangan hanya teman-teman itu di posisi begitu-begitu saja. Teman-teman itu mungkin perlu yang namanya bertumbuh, menambah wawasannya, menambah pengetahuannya, baik itu di bidang usahanya, baik itu di bidang hal yang lainnya. Ya, misalnya tadi gagal kita di usaha yang tadi. Nah, kalau kita misalnya gagal, berarti ada yang salah di kita itu. Maka kita harus belajar, cari tahu bagaimana caranya. Cari bila perlu, kalau sekolah misalnya ya kita sekolah, atau bila perlu misalnya tidak sekolah, belajar, buka buku, baca buku bagaimana resepnya, bagaimana metodenya, supaya kita bisa bertumbuh. Kita tahu caranya teman-teman. Ya, tanpa itu teman-teman kan kita gagal terus gagal. Namun kita dengan kegagalan yang berkali-kali itu, kita harus belajar untuk bertumbuh, cari pengetahuan bagaimana caranya teman-teman. Tidak mungkin kita tidak tahu, pasti kita akan tahu caranya. Nah, jadi saya simpulkan bahwa uang itu akan datang dekat kepada kita itu apabila kita memiliki pola pikir yang tiga ini. Ya, ini pasti real loh teman-teman. Gunakanlah pola pikir seperti ini. Jadi tunggu belum beberapa bulan kemudian, beberapa tahun teman-teman, pasti uang itu akan selalu mengalir dengan deras. Uang itu akan selalu datang terus teman-teman. Tapi jika tidak seperti itu teman-teman, ibaratnya air yang sedang mengalir di pipa, ya, air itu akan tersendat apabila
ada kebocoran atau ada hal yang membuatnya tersumbat. Begitu juga dengan kekayaan, uang yang kita ingin capai. Rezeki itu mengalir seperti air, tetapi kita selalu membuatnya tersendat, sehingga tidak datang uang itu kepada kita. Tetapi jika kita tidak membuatnya tersendat, ya pasti uang itu akan selalu mengalir datang kepada kita. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk membuat uang itu selalu mengalir datang kepada kita. Maka harus dengan memiliki pola pikir yang tiga ini, lalu lakukan, bertindak teman-teman. Jangan tidak bertindak seperti yang tadi, selalu memikirkan tentang kekurangan terus. Jadi saya simpulkan dengan cara seperti ini, itu Abdi Swardin juga pernah menjelaskan tentang ini ya. Luar biasa. Orang sukses semuanya, orang kaya semuanya, tipsnya, pola pikirnya ya seperti yang tiga ini teman-teman. Oke teman-teman, silahkan teman-teman sampaikan keluh kesahnya di kolom komentar, kita diskusi bersama. Mungkin teman-teman saat ini lagi kesulitan, terpuruk ekonomi semuanya, kita diskusi di channel Safwan Tawakal. Saya siap memberikan teman-teman pandangan, cara, teknik, kita berbagi, kita berdiskusi. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dari saya Safwan Tawakal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.